ajaran yang kelima atau pengajaran agama Kristen yang kelima, saya telah menjelaskan bahwa manusia yang berdosa itu atau hutang dosa manusia itu harus ditebus oleh manusia yang tidak berdosa dan manusia yang memiliki kekuatan yang mampu menanggung semua dosa manusia. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengapa dia harus seorang manusia sejati dan benar yang menebus dosa manusia. Alkitab mengatakan bahwa sebab keadilan Allah menuntut supaya pembayaran untuk dosa dilakukan oleh kodrat manusia yang telah berdosa itu. Sedangkan seorang manusia tidak sanggup melakukan pembayaran untuk dosa orang lain. Karena dia sendiri atau orang itu pun juga orang yang berdosa. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 5 ayat 12 sampai 15, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kemudian 1 Petrus 3:18 berbunyi demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut Roh. Kemudian selanjutnya, mengapa yang menebus itu haruslah Allah sejati? Atau mengapa dia harus juga Allah sejati? Jadi manusia atau penebusan dosa manusia itu hanya bisa dilakukan oleh manusia sejati yang tidak berdosa. Dan manusia yang sejati tidak berdosa itu harus mempunyai kekuatan Allah untuk menanggung murka Allah. Maka berarti haruslah Allah sejati. Maka supaya dengan kuasa ilahinya itu, dia dapat menanggung beban murka Allah atas kemanusiaannya dan memperoleh kebenaran dan kehidupan bagi kita dan mengembalikannya kepada kita. Jadi hanya Allah yang mampu menanggung murka Allah. Dan hanya manusia yang tak berdosa yang dapat menanggung dosa manusia berdosa. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 1 Petrus 3:18, sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Mazmur 130 ayat 3, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Yohanes 3 ayat 16, karena Allah begitu besar, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian pertanyaan adalah, siapakah pengantara itu? Yang adalah Allah sejati dan juga manusia sejati dan benar. Jawabannya jelas, bahwa itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus itulah yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk menjadi hikmat, kebenaran, urusan, dan penebusan yang sempurna bagi kita. 1 Yohanes 5:20, dan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud. Kemudian juga dikatakan Ibrani 4 ayat 15
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Pertanyaan selanjutnya, dari mana kita mengetahui hal itu? Bahwa Allah sejati, manusia sejati itu yang dapat menebus dosa manusia. Dari Injil Yesus yang kudus. Mula-mula Allah sendiri telah menyatakan di Taman Firdaus. Kemudian dia menyuruh para bapa leluhur dan para nabi-nabi yang kudus mengabarkan dan memperlihatkan bayangannya baik kurban-kurban dan upacara-upacara lain menurut Taurat. Akhirnya dia menggenapi anaknya yang tunggal. Jadi korban-korban perjanjian lama merupakan bayangan tentang pengorbanan Kristus yang akan diberikan untuk pengampunan dosa kita. Ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kemudian Kejadian 2:18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kisah Para Rasul 43, tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapatkan pengampunan dosa melalui namanya. Demikian juga dalam Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal baik yang akan datang dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu dengan kurban yang sama, yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Mazmur 14, sebab tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran di tiap-tiap orang percaya. Jadi hukum Taurat diberikan untuk manusia menyadari bahwa dia tidak mampu bebas dari dosa dan membuatnya datang kepada Kristus yang telah mati mengampuni dosa manusia.